Salom, keadaan makin runyam menghadapi keonaran yang dibuat oleh JK. Sudah ngomong dan jelas sekali ucapan JK menghina kekristenan dalam potongan video, tapi masih dikatakan tidak ada penistaan agama di sana. Bahkan ada tokoh-tokoh Kristen dari HKBP dan juga mengaku dari PGI bahwa JK tidak bersalah, katanya. Viral sudah videonya. Tapi ini sudah tidak bagus, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh. Tetapi saya mau menegaskan bahwa secara prinsipil tidak kamu punya hak melaporkan itu hak kamu. Tetapi saya mau menegaskan bahwa secara prinsipil tidak ada unsur pidana di dalam peristiwa ini. Maka bisa diselesaikan di luar skema sistem peradilan pidana, criminal justice system. Ini bisa dengan pendekatan restoratif justice, bisa juga tidak perlu ditangani sama sekali. Thank you. Justru itu Bang Boni, izin Bang Boni. Jadi kami ini sebenarnya sudah ada komunikasi dengan Bang Uceng ya, juru bicara JK. Jadi intinya kemarin kami sudah menyampaikan bahwasanya udah Pak JK tinggal ngomong minta maaf segala macam bla 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 ke depan publik. Tapi ternyata pada saat klarifikasinya Pak JK malah berapi-api melebar kemana-mana, bilang ini ada unsur politik dan lain-lain. Loh, kita sekarang ngomong masalah hukumnya aja. Diksi yang digunakan, yang kami permasalahkan adalah diksi yang digunakan oleh beliau. Kalau memang beliau salah pengucapan di situ, dia merasa salah mengucapkan di situ atau ada yang kurang di situ, ya tinggal minta maaf saja, tinggal mengakui salah apa tidak. Tapi malah melebar kemana-mana sehingga kami memutuskan untuk ya sudah biarkan proses hukum yang menyelesaikan ini. Oke, saya tanggapi ya Bung Stanley ya. Saya ini selain pengacara Pak JK, saya ini kader HMI. Dan bawa-bawa kader HMI untuk menistakan agama. Kenapa sebagai ketua HMI 1967 JK yang masih mahasiswa waktu itu merusak 11 gereja? Mau diloloskan juga ucapannya dengan menghina kekristenan bahwa Kristen juga, bahwa membunuh dan dibunuh itu adalah. Itu jelas sekali itu. Nggak ada sepotong ayat pun dalam perjanjian baru. Dan tidak pernah sekalipun Yesus membawa senjata tajam untuk mengancam orang yang beragama lain. Seperti yang dilakukan oleh Mr. M. Kenapa biadab sekali mulut congor JK? Sangat nista omongan semacam itu. Lo sekarang bawa-bawa HMI. Bawalah agamamu, nabimu itu. Kalau begitu, nabimu itu biadab. Oh, bawa-bawa HMI. Apa? Apa fungsi HMI? Apa gunanya, apa kontribusinya kepada bangsa Indonesia HMI itu? Apa penelitian apa? Melahirkan Yusuf Kala. Orang manusia kayak begitu. Karena Bung tetap melanjutkan laporan itu, dan ini kami anggap sebagai tantangan buat kami. Saya selain pengacara, saya juga kader HMI, dan kami akan beli tantangan Anda. Serius. Saya sampaikan di forum terbuka, disaksikan oleh seluruh Indonesia. Karena kenapa? Beberapa tokoh agama sudah mendatangi Pak JK dan sudah mengklarifikasi itu. Tidak ada penistaan di sana. Yang kalian jadikan sebagai dasar laporan adalah potongan. Tetapi karena kalian tetap mau kedatangan tokoh nasional untuk datang ke Yusuf Kala dan mendengarkan omongan Yusuf Kala, kesaksian Yusuf Kala, itu bukan alasan hukum. Biarkan proses hukum berjalan dengan baik.
Ini apa maksud Anda? Tokoh HKBP datang ke Yusuf Kala dan mengklarifikasi katanya nggak ada penistaan di sana. Lah itu kan orang-orang yang mau menjilat, menghormati Yusuf Kala, sementara gereja HKBP tetap ditolak di mana-mana. Minta dong kepada Yusuf Kala kalau dia tokoh besar, agar gereja HKBP tidak dirusak. Minta dong. PGI ketika gereja-gereja dirusak, nggak ada ngomong, datang ke cecungu JK munafik itu untuk mengklarifikasi, oh dia orang baik. Dia penuh rekayasa dan kamuflase, seolah-olah dia tokoh penting, padahal dia itu adalah pelaku besar kerusuhan Poso. Saya harus nyatakan ini, dan saya berani balik ke Indonesia. Kalau memang pelaksanaan hukum itu baik dan benar, tapi cukup karena kalian itu hanya online, debat lewat online. Saya juga menjelaskan dengan online sekarang ini lewat channel YouTube Saifuddin Ibrahim. Lanjutkan ini ke proses hukum di forum yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin sungguh bahwa Pak JK selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia, seluruh pemuda masjid di Indonesia tidak mungkin akan terima ketuanya dipersekusi seperti itu. Dan dilaporkan dengan dasar. Bentar dulu, jangan dulu potong. Jangan dulu potong. Menurut saya Jangan dulu potong. Yang kedua, Anda mengaku sebagai advokat. Tunggu, saya mau ngomong dulu. Jangan dulu potong, Stanley. Saya Anda mau harus bilang begini. menghormati proses hukum. Iya, saya mau bilang begini, kalau Anda kita sama-sama advokat, kalau Anda sudah tahu bahwa ternyata itu adalah potongan, maka mestinya sebagai advokat Anda bisa mempelajari betul apakah dasar ini layak kita ajukan sebagai bukti untuk. Ahok itu memakai video potongan. Hanya sepotong 2 tahun penjara. Ahok juga tokoh besar, tokoh penting. Tetapi JK dengan rekayasa dengan Habib Rizik melakukan hal paling buruk. Kamu nggak sadar itu? Bahwa JK yang menjebloskan Ahok dalam penjara. Kasus saya pun itu potongan video, rekaman video yang diviralkan ketika saya menginjil seorang sopir taksi di dalam taksi. Itu jadikan video potongan semacam itu. Ini sudah terlanjur. Saya divonis 4 tahun penjara. Ahok 2 tahun penjara. Potongan video juga. Kamu bawa-bawa HMI, Ketua Dewan Masjid Indonesia dan pemuda masjid di seluruh Indonesia. Bawa-bawa nama itu. Masjid tempat kotor macam begitu, kitab suci kotor, palsu, nabi palsu kamu bawa-bawa? Gimana saudara? Mantap kan? Mantap. Atas nama pribadi saya, tetapi saya adalah pengikut Yesus Kristus yang setia, militan, berani. Saya bukan orang munafik. Dan saya Muslim sejati. Ketika saya menyatakan diri saya menjadi pengikut Yesus, bukan Muslim munafik. Sampai menjadi orang Kristen, saya adalah pengikut Yesus sejati.
Umur 40 tahun saya hentikan untuk mengikuti, untuk masuk masjid, menjadi imam masjid, khutbah di masjid. Saya sekarang khutbah di gereja, melayani di gereja, menjadi hamba Tuhan. Melapor seseorang. Pada ini sudah jelas ini potongan video dan sudah diklarifikasi baik oleh Eforus Huria Batak, pendeta Dr. Victor Tinumbunan, sudah diklarifikasi, datang eksponen Malino 1, Malino 2. Mereka bilang bahwa di sana tidak ada penistaan. Yang disampaikan Pak Jaka adalah fakta empiris, lalu dipotong, terprovokasi. Apakah dengan begitu saudara tetap maju? Makanya saya mau bilang bahwa di forum malam ini pun Korps HMI tidak mungkin tinggal dia melihat tokohnya perlakuan seperti itu. Ini bahaya itu yang saya bilang. Bicaranya bahaya. Anda ngancam saya dan kami yang sebagai boleh. Bagaimana maksudnya Anda bawa HMI? Saya Anda sebagai HMI. Adinda Stanley. Karena begini, kenapa Adinda saya Stanley. Begini, Stanley. Anda sebagai advokat Stanley. Saya bilang begini, Stanley. Ingat. Ada HMI nggak? Saya bilang Stanley. Saudara mewakili ketua Gamki melapor. Bahkan juga banyak orang-orang Dia Gamki pengacaranya. kami. Iya. Pengacaranya, Dinda. Iya benar, pengacara. Mewakili. Makanya saya bilang, Stanley, saya ingin menggugah rasa kebatinan kita sebagai warga Cipayung. Pantaskah ketika saya misalnya di balik posisi ini, Ajis melaporkan misalnya salah satu tokoh Gamki lah, dengan potongan video yang ternyata itu terpotong dari video utuh. Maka saya sebagai orang yang melapor, setelah saya pelajari video utuh itu, saya akan datang kepada orang yang saya lapor, saya akan cium tangannya. Saya minta maaf dan saya cabut laporan itu karena kenapa ini telah merusak hubungan harmoni antara warga Cipayung. Jangan seperti itu. Nah, harus kita tunjukkan seperti itu. Warga Cipayung itu tidak mungkin. himpunan mahasiswa lah gitu ya. Ya, Cipayung itu ada Cipayung GMI, ada 7 kelompok mahasiswa. ada HMI, ya kita punya level kalau PMKRI, ada ya, GMI. kalau HMI atasnya itu Kahmi. Kalau GMKI atasnya Gamki. Nah, sesama senior lah saling koordinasi, komunikasi baik-baik ini. Pak JK itu tokoh besar kita. Beliau Apa? JK tokoh besar. Loh, lebih besar saya. Badannya. Nah, itu kan kancil. Chaplin kancil itu harus merasakan sekarang ini. Baru dilaporkan, kok sudah bawa-bawa, ngancam-ngancam. Gak boleh seorang ahli hukum berbicara seperti itu, apalagi seorang pengacara membesar-besarkan diri, ngaku-ngaku HMI. HMI ini apa? Himpunan Mahasiswa Islam. Tetapi JK sebagai ketua HMI di Makassar waktu itu, dia sudah merusak tempat ibadah orang lain. Jahat sekali manusia macam begitu, saudara. Gak pantas menjadi ketua Dewan Masjid Indonesia saja. Ya mungkin pantas lah sebagai muslim. Tapi di Kristen tidak akan ketemu macam begitu manusianya. Macam JK ini. Kok salah videonya? Larinya ke sana? Kok cewek? Mana itu? Ya? Harus jelas, saudara. pernah jadi presidium Kahmi. Jadi masa dengan potongan video begitu dijadikan dasar melapor Pak JK? Itu yang saya ingin menanyakan, Bung Stanley. Pantaskah itu dijadikan sebagai dasar untuk tetap melanjutkan proses ini? Kalau saudara bilang bahwa pantas, oke, maka saya malam ini pun kami akan beli tantangan itu. Serius. Kita akan uji. Pertama, satu yang saya mau nanggepin ya. Pertama, nama saya Stain, bukan Stanley. Satu. Kedua, Anda menanggapi ini terlalu personal. Anda ini kuasa hukum, bos. Jadi jangan terlalu personal dibawanya. Ya, namanya kuasa hukum itu hanya mewakili. Iya, kepentingan hukum. gini Stanley. Saya mau bilang begini, Stanley. Bukan Stan. Siapa? Stan. Namanya Stan. Stanley. Stan. Saya mau bilang begini. Bukan stainless ya. Ya, Stan. Saya mau bilang begini.
Tidak perlu kita menjadi pengacara juga, tetapi kita sebagai warga, saya HMI, kalau Stanley Gamki, Bukan Stanley. Stan Gamki, Stan. pantas nggak tokoh besar senior seperti Pak JK mantan presidium kami, bisa nggak itu diperlakukan dengan laporan polisi dasarnya seperti itu? Ini kan dasarnya udah jelas ini. Jangan kan wakil presiden pun dalam posisi masih aktif pun boleh dilaporkan. Apalagi sudah mantan wakil presiden zaman SBY dan zaman Jokowi. Apa-apaan itu? Boleh dong ngelaporin. Nanti proses hukum yang berjalan, serahkan kepada proses hukumnya. Ini main ancam-ancam, dasar pengikut Nabi Arab, penyembah batu hitam. Ini potongan. Kami tidak pernah melaporkan Pak JK sebagai orang HMI. Kami melaporkan Pak JK sebagai person. Iya, benar. Sebagai person. Ya sudah, Tapi jadi nggak usah bawa HMI di begini, sini. kalau Anda Nggak usah bawa begini HMI di Stanley, sini. Stan begini, kalau gitu, kalau Anda mau melapor Pak JK, person sebagai seorang umat Kristiani atau Katolik, bukan bawa Gamki. Kalau saudara bawa Gamki, kami juga akan Kami sebelum membuat laporan, kami berkumpul dengan 20 lembaga. Oke, Ada yang itu lebih standar bagus. Jadi kami mewakili 20 lembaga di mana ada anggotanya dan semua mendukung kami. Iya, nggak Jadi apa-apa. ini bukan masalah Nggak Gamki saja. Oke, nggak apa-apa, Bung Stan. Kalau saudara bilang bahwa 20 organisasi, nggak masalah. Oke. Artinya kenapa itu sudah mengidentifikasi komunitas dan dari mana kita berasal. Misalnya, saya sebagai kader HMI akan mempertaruhkan segalanya untuk membela Pak JK. Ketahuan kamu, ya, para penyembah batu, ya. Orang-orang yang telah melakukan keonaran dari zaman ke zaman dan berpenyawa hilang karena menyebarkan agama Plukusuntur itu. Kan makin ketahuan sekarang ini. Makin ke sini, makin ketahuan JK kumis tipis itu bahwa dia penjahat. Saya harus mengatakan ini karena tidak ada yang menutup lagi. Pengakuan JK 11 gereja yang dia bakar, dia lempar, dihancurkan. Bukti apa lagi yang kamu minta? Atau kalau saya menghina Islam, bukti apa lagi yang kamu tutup? Betapa banyaknya gereja dirusak di Indonesia atas nama agama, teriak nama Tuhan untuk meledakkan sebuah tempat ibadah sekalipun. Ya begitu saudara-saudara, demikian tanggapan saya. Bagian terakhir dari waktu terakhir JK ini. Serahkan dirimu dan terima ancaman ini, kamu harus masuk penjara. Hei JK tua, main tua-tuaan. Kita belum tahu siapa yang lebih dulu umur. Ya Pak JK ya, terima kasih. Pengacara-pengacaranya dan para penonton setia Saifuddin Ibrahim. Tuhan Yesus memberkati.